Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa melanjutkan kembali di episode 24 kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Saya mengucapkan terima kasih pada Sang Prabu telah meluangkan waktu untuk membahas dari perjalanan ruhani Sang Prabu. Saya mohon izin untuk membacakannya langsung ya, Sang Prabu. Ya. Di sini juga masih berkaitan dengan catatan Sang Prabu, karena ada beberapa dialog yang memang itu berbahasa Jawa. Nanti Sang Prabu sendiri yang akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ada yang beliau anggap rahasia. Pastinya kita akan menyebutkan tanggalnya saja, sedangkan untuk rahasia itu adalah kewenangan dari Sang Prabu sendiri. Saya bacakan langsung aja ya, Sang Prabu ya. Iya, silakan. Bagus. Kamis Pon, malam Jumat Wage, 2 Maret 2006, pukul 22.45. Saya kedatangan tamu gaib ketika saya hendak ke kamar mandi dan menunggu beberapa saat lamanya. Ternyata ada yang datang, Raja Mulia, makhluk Allah yang merusak keimanan manusia. Dia datang memberitahu bahwa dia tidak diperkenankan mengganggu saya, karena itu perintah Allah yang Maha Kuasa. Menurut dia, bila suatu saat saya mendapatkan anugerah atas kehendak Allah, maka secara otomatis dirinya tidak diperkenankan mengganggu manusia-manusia yang ada di Nuswantara. Karena itu adalah petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa, di mana dirinya tidak berani membantah, dan amanat tersebut berlaku bila Gusti Prabu melepaskan senjata Cakra Baskara dengan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Di saat itulah dia bersama bala tentaranya akan menyingkir. Setelah itu pamitan pergi. Jadi di sini sudah kita ceritakan bahwa Raja Mulyo itu seorang pemimpin di bangsa iblis ya. Iya. Sang Prabu ya, sudah diceritakan yang menguasai Nuswantara ya. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya. Sabtu Kliwon malam Minggu Legi 4 Maret 2006 pukul 20.45. Beliau kedatangan Kanjeng Sunan Bonang, dan di sini memang berbahasa Jawa. Jadi beliau yang akan menerjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Silakan Sang Prabu. Beliau datang dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya dijawab waalaikumsalam. Saya datang Gusti Prabu. Terus beliau menyampaikan, saya mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Besar. Karena Jawa ada prahara besar gitu. Jadi kejadian besar. Terus saya lagi bertanya, prahara apa Kanjeng Sunan? Maksud saya prahara bencana alam. Manusia sekarang diingatkan tidak mengerti. Bencana alam itu dianggap bencana biasa, padahal Gusti Allah murka. Terus saya menjawab, lajeng kados, lalu harus seperti apa Kanjeng Sunan? Terus beliau menyampaikan lagi, barangkali teman-teman Gusti Prabu diingatkan supaya ingat kepada Tuhannya. Saya juga menginginkan putu-putu, cucu-cucu saya yang masih hidup di alam dunia. Terus saya jawab, iya, terima kasih Kanjeng Sunan. Mohon maaf, saya mau bicara. Bagaimana keadaan orang saya obati? Apa bangsa-bangsa halus sudah pada keluar semua? Terus beliau menyampaikan, syukur alhamdulillah semua sudah bersih, sebab Allah
memberi pertolongan kepada dia. Sebetulnya semua itu salahnya dia, Iya. sebab dia punya janji kepada bangsa halus. Iya. Dia meminta memohon perlindungan terus kepada Tuhan yang Maha Besar, lalu mendapatkan pertolongan, ketemu panjenengan. Terus dia bilang, sampai di sini dulu saya berkunjung, Gusti Prabu. Saya terima kasih bab keadaan itu. Gitu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memang Kanjeng Sunan Bonang menceritakan beberapa kejadian yang ada memang di Jawa ya, Iya. di saat itu ya, Iya. Sang Prabu ya, mungkin memang berkaitan dengan beberapa bencana alam ya. Nah, di sini Iya. kalau bisa dikaitkan dengan tahun yang 2006 ini, dan di sini juga ada kisah ini, Sang Prabu membantu seseorang yang memang atas kesadarannya kembali kepada jalan yang benar lagi Iya. ya. Yang tadinya beliau itu kalau saya melihat di sini ini bersekutu ya, Iya. sempat bersekutu dengan bangsa iblis gitu ya. Terus Tapi- sama penyampaian beliau, ada prahara Iya, iya, iya. bencana alam tuh kita tidak tahu sama sekali. Hmm. Apa ya? Saya tahunya bahwa apa yang disampaikan beliau itu gempa Jogja itu. Oh. Iya. Jadi sebelum gempa Jogja ya. Itu akhirnya kejadiannya itu kalau tidak salah gempa Jogja itu 27 Mei 2006 Iya, iya, iya. itu. Sedangkan beliau bilang itu Maret Iya. itu. Ketika beliau memang menyampaikan memang mau ada prahara gitu, kejadian yang besar, kita emang nggak ngeh ya kalau di alam dunia. Enggak. Karena memang kalau bisa dibilang Gabi itu lebih apa tuh? namanya? Waskito. Waskito ya. Iya. Nah, Sang Prabu ya. Hmm. Oke, ya, terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita masuk ke catatan berikutnya. Selasa Wage malam Rabu Kliwon 28 Maret 2006 pukul 23.30. Di sini memang atas pesan dari Sang Prabu memang ada sedikit yang dirahasiakan, tapi di sini juga ada yang sedikit diperbolehkan oleh Sang Prabu untuk bisa Sang Prabu menjelaskannya, yaitu beliau mendapatkan petunjuk melihat dua kembang putih dan merah. Kembang putih jumlahnya sedikit, sedang kembang merah jumlahnya banyak, bahkan kembang merah berkembang bersusun-susun. Mohon dijelaskan makna dari petunjuk tersebut, Sang Prabu. Simbolnya itu sebetulnya Iya. kembang merah malah bersusun. Jadi berjalan terus akan terjadi angkara murka itu semakin Berkembang dia. berkembang dia, sedangkan yang baik itu Iya, sedikit. sedikit ya. Nah sekarang yang kita rasakan bagaimana sekarang ini semenjak dari tahun 2006 sampai sekarang itu kan perilaku manusia semakin Mengarah ke jahiliyah. udah jahiliyah. Udah jahiliyah ya. Jadi semakin rusak Iya. gitu tatanan dalam berbangsa dan bernegara pun sudah semakin rusak seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita masuk ke catatan berikutnya. Jumat Pon malam Sabtu Wage 21 April 2006 pukul 22:25. Kedatangan Kanjeng Sunan Bonang kembali. Mungkin di sini juga beliau datang itu selalu berbahasa Jawa yang halus dengan Sang Prabu. Mungkin bisa dijelaskan isi dari dialog antara Sang Prabu dengan Kanjeng Sunan Bonang. Silakan Sang Prabu. Beliau biasa datang juga, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Kaulo Sunan Bonang sowan Gusti Prabu. Iya. Jadi artinya saya Sunan Bonang datang Gusti Prabu. Terus saya jawab, iya, ada keperluan apa Kanjeng Sunan gitu. Saya mau berembuk katanya gitu, rembak-rembak kan, Musyawarah. musyawarah.
silakan apa yang akan dimusyawarahkan gitu. Begini Gusti Prabu, barangkali Anda sudah berembuk dengan teman-teman masalah proposal. Kalau ada waktunya silakan dibuat gitu. Itu awal Anda muncul Gusti Prabu gitu. Terus saya jawab, iya Kanjeng Sunan. Terus beliau bilang lagi, masalah keadaan Nusantara untuk sementara akan jeblok, akan meledak. Barangkali teman-teman Anda harus mengingat kepada Tuhan yang Maha Besar. Tiba-tiba bertanya, karena kemarin datang tuh akan ada bencana gitu ya, jadi asumsinya ke situ. Terus saya bilang, lalu bagaimana Gunung Merapi? Nah, terus beliau menjawab, masalah Gunung Merapi yang sudah disampaikan penguasa, berarti kan gubernur ya, Yogyakarta, jebloknya beberapa hari lagi, lebih kurang 2 minggu lah gitu ya. Tetapi sesudahnya akan kejadian lagi. Terus beliau bilang, sampai di sini dulu pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pamitan. Kalau di sini memang dari dialog antara Sang Prabu dengan Kanjeng Sunan Bonang ini memang beliau juga sebenarnya memahami tentang kejadian-kejadian ke depan lah. Ini kan di 2006, setelah 2006 ini sebenarnya kan banyak kejadian-kejadian baik kejadian alam maupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan manusia lah ya, Sang Prabu. Jadi memang para wali-wali di luar itu mempunyai kelebihan yang memang karena kedekatan beliau dengan Sang Maha Pencipta, jadi Sang Maha Pencipta juga memberikan kelebihan-kelebihan juga kepada beliau ya, Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Sabtu Legi malam Minggu Pahing 29 April 2006 pukul 23.25. Di sini Sang Prabu kedatangan dari guru gaib. Kita sudah paham dan sudah tahu lah tentang guru gaib dari Sang Prabu. Mungkin Sang Prabu bisa menjelaskan dialog antara Sang Prabu dengan guru gaib. Kalau memang di sini Sang Prabu bisa menjelaskan, monggo dijelaskan. Tapi kalau memang Sang Prabu di sini merahasiakan, belum bisa untuk dijelaskan, itu adalah kewenangan dari Sang Prabu sendiri. Silakan Sang Prabu. Jadi beliau datang tetap seperti biasa, mengucapkan salam. Saya jawab, Waalaikumsalam. Beliau menyampaikan, Angger Anak Prabu yang datang, yang sudah mengerti apa yang kamu buat tentang proposal itu, yang sudah tahu masalah isinya bagus. Maka dari itu minggu depan berangkatlah ke Jakarta, bermusyawarah masalah itu. Moga-moga Tuhanmu merestui. Saya jawab, iya yang. Saya bertanya kepada beliau, yang bagaimana keadaan Gunung Merapi, apa akan meledak, meletus gitu. Beliau menyampaikan Gunung Merapi beberapa minggu ke depan akan meledak. Tidak hanya itu aja, akan tetapi ada 3 gunung yang bakal meledak. Wis yongger, ya baik, sudah yongger, nggak bilang. Eyang tak pulang,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang kalau kita melihat di 2006 itu bulan Juni ya, Iya. Sang Prabu ya, Iya. untuk kejadian yang di Merapi itu letusan pertama, kedua, sampai abu itu 14 km ya. Iya. Abu vulkanik gitu. Ya, di sini juga guru sebelum Merapi itu meledak, guru juga udah menyampaikan ke Sang Prabu untuk bencana-bencana alam. Karena di sini juga di 2006 ini banyak bencana-bencana alam tentang gunung meletus. Iya. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya ya Sang Prabu ya. Kamis Kliwon malam Jumat Legi 18 Mei 2006. Ini karena bahasa Indonesia saya bantu Sang Prabu untuk membacakan ya Sang Prabu, dan ini sudah diperbolehkan juga oleh Sang Prabu. Saya kedatangan tamu, dia bicara jarak jauh, tidak berani mendekat. Dia adalah Rojo Mulyo, penguasa bangsa iblis yang menguasai Nuswantoro. Dalam dialog tersebut, ini dialognya saya bacakan. Sang Prabu, saya sowan, saya Rojo Mulyo. Sang Prabu menjawab, ada apa? Dijawab oleh Rojo Mulyo, Sang Prabu hati-hati, di Jakarta akan mendapat bahaya kalau Sang Prabu diketahui jati dirinya. Banyak saingan yang mengincar. Dijawab oleh Sang Prabu, oh ya, saya tahu siapa dirimu. Kamu kan Rojo Mulyo. Dia tertawa dengan keras. Memang saya Rojo Mulyo, saya akan membuat ontran terhadap manusia. Ini kesempatan saya terakhir. Saya akan mengadu domba manusia untuk berbuat saling bermusuhan. Saya terlahir sebagai iblis, memang sudah menjadi tugas saya karena mendapat izin dari Yang Maha Kuasa. Sedang Sinon Prabu berbeda dengan saya. Selama masih ada kesempatan, saya akan membuat keonaran terhadap manusia sampai Yang Maha Kuasa menurunkan nurnya dan Sang Prabu mendapatkan anugerah. Saat itulah saya tidak berani lagi mencampuri dalam berbuat keonaran, kecuali manusia yang mau saya goda. Sampai di sini dulu, Sang Prabu. Saya tidak kuat terlalu lama di sini. Panas sekali. Jadi ini adalah dialog antara pemimpin iblis yang ada di Nuswantoro dengan Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya dengan tanggal yang sama, Jamnya beda. jamnya yang berbeda, pukul 23.20. Tak lama kemudian dengan mengucapkan salam, guru gaib datang. Nah, di sini bahasa Jawa yang halus, jadi bisa Sang Prabu untuk menjelaskan. Ya, kalau ini kan guru gaib, memang beliau kalau datang dengan bahasa Jawa. Iya. Jadi bilang gini, Anggir anak Prabu, tadi yang datang itu bener ger iblis. Disampaikan begitu. Iya. Besok berangkatlah ke Jakarta, ger, sudah saatnya. Jadi bab yang dibicarakan iblis tadi bener, ger. Ada manusia yang mengaku-ngaku, tetapi tidak berani, sebab Angger yang menuntut Gusti Allah, Tuhan yang Maha Besar ya. Wis yang tak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terjemahan yang telah dijelaskan oleh Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Selasa Legi malam Rabu Pahing 12 Juni 2006 pukul 22, kedatangan Kanjeng Sunan Bonang Kembali ya. Kanjeng Sunan Bonang kembali nih datang ya. Sang Prabu. Mungkin bisa Sang Prabu menerjemahkan dialog Kanjeng Sunan Bonang dengan Sang Prabu. Silakan Sang Prabu.
beliau menyampaikan begini. Pertama, Assalamualaikum katanya. Saya Sunan Bonang, Gusti Pak Prabu mau bicara. Terus saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau rembak-rembak apa Kanjeng Sunan? Gitu. Jadi mau bicara apa? Gitu. Mau ngobrol, gitu, ngobrol apa? Gitu. Jadi beliau menyampaikan begini Gusti Prabu, saya heran pada orang-orang yang ada di Jogja. Ya, mereka tidak ingat kepada Tuhannya, malah ingat perutnya aja, gitu. Dunianya. Ya. Padahal bencana itu untuk mengingatkan mereka sebetulnya. Tetapi sedikit sekali orang yang ingat kepada Allah, gitu. Padahal bencana masih ada. Barangkali Gusti Prabu pergi ke Jogja, kedah diingatkan dan dibimbing ruhaninya, gitu lah. Saya jawab, insya Allah Kanjeng Sunan, kalau jadi saya akan ke Jogja, akan saya bimbing mereka agar ingat kepada Tuhannya. Terus beliau setelah saya menyampaikan itu, dia bilang, sampai di sini dulu pembicaraan saya dan datang. Saya mohon pamit Sinun Prabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari sini, setelah terjadi Sang Prabu ya, setelah terjadi kejadian meletusnya Gunung Merapi ya, jadi Kanjeng Sunan Bonang datang untuk menemui Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan terakhir di episode ini. Senin Pahing malam Selasa Pon 19 Juni 2006 pukul 22.10, guru datang. Saya disuruh keluar teras tidak terhalang genteng. Kemudian saya disuruh membaca 2 kalimat syahadat 3 kali menurut guru untuk membuka aura biar memancar ke langit. Dan di bawahnya ada dialog yang berbahasa Jawa. Mungkin bisa dijelaskan Sang Prabu, kalau ini berkenan Sang Prabu untuk menjelaskan. Silakan Sang Prabu. Kalau dialog kelanjutannya nanti sudah ada saatnya. Terima kasih Sang Prabu. Jadi untuk dialog dengan guru gaib di sini masih belum bisa untuk dijelaskan dan masih dirahasiakan oleh Sang Prabu, dan ada saatnya beliau akan menjelaskan semua rahasia-rahasia yang belum dibacakan di sini dan belum dijelaskan di sini. Kita tutup untuk episode ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.